Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Irwan Gentara. Saya dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan produk dan jasa selaku UAS yang telah diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, langsung saja ke materinya mengenai perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk dan jasa adalah proses sistematis untuk merancang, pengembangan, dan meluncurkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar. Perencanaan yang matang sangat penting untuk kesuksesan bisnis karena membantu mengidentifikasi peluang pasar, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan risiko kegagalan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat berinovasi secara terarah dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu kita masuk ke pemilihan barang dan jasa. Pertama adalah kebutuhan pasar. Analisis permintaan konsumen dan tren pasar untuk memastikan produk yang relevan. Lalu ada potensi keuntungan. Evaluasi margin profit dan kelayakan finansial sebelum pengembangan. Dan yang ketiga adalah kemampuan produksi. Pastikan kapasitas dan sumber daya mendukung proses produksi. Lalu slide berikutnya mengenai produk baru. Pertama ada strategi pengembangan. Ada 3 pendekatan utama: inovasi, menciptakan produk baru, lalu adaptasi, memodifikasi produk yang ada, dan imitasi, meniru produk yang sukses. Lalu ada pertimbangan utama: analisis pasar target, perhitungan biaya pengembangan, dan evaluasi risiko menjadi faktor kunci keberhasilan produk baru. Lalu ada definisi produk baru. Produk baru adalah barang atau jasa yang pertama kali diperkenalkan ke pasar atau hasil modifikasi signifikan dari produk yang sudah ada. Lalu kita masuk ke slide berikutnya mengenai pengembangan produk. Pengembangan produk memerlukan pendekatan sistematis dari ide hingga peluncuran, manajemen proses yang terstruktur, memastikan kualitas dan efisiensi di setiap tahap. Nah, di sini ada beberapa tahap. Dari tahap 1 sampai 3 yaitu ide, screening, lalu konsep. Tahap 4 sampai 5 yaitu pengujian dan yang terakhir peluncuran. Slide berikutnya mengenai desain produk. Fungsi produk memenuhi kebutuhan pengguna dengan solusi yang tepat dan efektif. Lalu ada estetika, yaitu daya tarik visual dan ergonomi untuk pengalaman penggunaan optimal. Lalu ada manufakturabilitas, yaitu kemudahan produksi massal dengan efisiensi biaya dan kualitas. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai kompetisi berbasis waktu. Strategi kompetitif yang berfokus pada kecepatan pengembangan dan peluncuran produk ke pasar, mempercepat waktu ke pasar, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Tahap pertama, penetapan jadwal dan milestone. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu eksekusi cepat ke pasar. Lalu berikutnya kita masuk ke dokumen produksi. Ada jenis dokumen. Pertama, spesifikasi teknis, lalu gambar kerja dan instruksi produksi yang lengkap dan akurat. Lalu peran dokumen, yaitu memastikan konsistensi dan akurasi dalam setiap tahap produksi melalui dokumentasi yang terstandar. Lalu ada standar kualitas. Dokumentasi yang baik menjaga kualitas produk dan memudahkan proses produksi massal. Lalu kita masuk ke slide berikutnya mengenai kenapa harus memilih desain yang baik. Pertama, keandalan. Jasa harus konsisten dan dapat diandalkan setiap saat oleh pelanggan. Lalu ada kecepatan layanan.
Respon cepat dan efisiensi meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada interaksi pelanggan. Blueprint, layanan dan analisis touchpoint untuk pengalaman optimal. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat analitis untuk mengevaluasi opsi dan risiko dalam perencanaan produk. Struktur pohon menampilkan titik keputusan cabang, alternatif, dan hasil yang mungkin. Setiap cabang mewakili pilihan dengan probabilitas dan konsekuensinya, membantu pengambilan keputusan yang lebih sistematis dan terukur. Lalu kita masuk ke slide berikutnya mengenai peralihan ke produksi. Pertama ada pilot produksi. Tahap awal produksi, skala kecil untuk menguji proses dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum produksi massal. Lalu ada uji coba atau penyesuaian. Evaluasi hasil pilot. Lakukan perbaikan proses dan sesuaikan parameter produksi untuk optimalisasi. Lalu ada koordinasi antar departemen. Kolaborasi tim R&D, produksi, dan quality control sangat penting untuk transisi yang lancar. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan tindak lanjut. Perencanaan sistematis, perencanaan produk dan jasa yang terstruktur adalah kunci keberhasilan bisnis. Lalu desain berorientasi pasar, fokus pada kebutuhan pelanggan dalam setiap tahap pengembangan produk. Dan terapkan konsep ini, mulai implementasikan strategi perencanaan untuk meningkatkan daya saing Anda. Seperti itu. Jadi itulah dia materi dari kelompok 5 yang saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.